Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua siswa-siswi Bu Guru sayangi dan banggakan. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi penyelesaian persamaan trigonometri. Setelah kemarin kita mencari tahu berapa nilai-nilai dari masing-masing sudut istimewa di masing-masing kuadran. Sebelum kita mulai ke materi, kita buka dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama di sini penyelesaian persamaan trigonometri. Yang pertama adalah persamaan sin X sama dengan sin A. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama untuk sudut dalam satuan. Yang kedua sudut dalam satuan radian. Nah, yang pertama di sini sudut dalam satuan derajat. Untuk sin X sama dengan sin A derajat, di mana X itu sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 min A derajat plus K kali 360 derajat. Dengan K bilangan bulat. Jadi K ini berupa bilangan bulat. Bisa dia negatif, bisa positif, bisa 0 ya untuk nilai K-nya. Yang kedua, di sini ada sudut dalam satuan radian. Sin X sama dengan sin A, di mana X sama dengan A plus K kali 2pi. Nah, ini pi, ini namanya pi radian. Bukan pi untuk nilai 3,14 atau 22/7 ya. Tapi pi radian. Pi radian ini sama dengan 180 derajat. Ingat ya, nilai pi itu sama dengan 180 derajat. Atau X dengan pi min A derajat plus K kali 2pi. Dengan K bilangan bulat. Nah, untuk lebih jelas kita ke contoh soal ya. Nah, contoh soal di sini. Menyelesaikan persamaan sin X sama dengan min setengah. Jadi sin X sama dengan sin A yang tadi kan. Nah, ini sin X sama dengan min setengah. Untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Jadi yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan min setengah. Di mana nilai X itu ya 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Berarti nilai X ini dia tidak boleh kurang dari 0 derajat. Artinya dia bukan bilangan yang negatif ya. Nah, dan tidak boleh lebih dari 360 derajat. Ini batasnya ya, batas untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, caranya bagaimana? Nah, seperti ini. Sin X sama dengan min setengah. Seperti ini. Di mana sin X sama dengan sin min 30. Dari mana dapat min 30? Dari mana dapat min 30? Nah, lihat di sini. Dengan min setengah, min 1/2. Artinya nilai X itu adalah min 1/2. Nah, sekarang dicari
Sin berapa yang nilainya min 1/2? Apa yang nilainya min 1/2? Nah, bisa ditulis negatifnya dulu di sini. Kemudian dicari nilai dari sin yang nilainya 1/2. Itu ada sin 30. Sehingga ditulis di sini sin X sama dengan sin min 30. Nah, di rumus yang tadi sin X sama dengan sin A. Artinya nilai A-nya adalah min 30 derajat. X sama dengan yang tadi A plus K kali 360 derajat. Nah, tinggal disubstitusikan, nilai A-nya itu adalah min 30 derajat. Karena ini dalam satuan derajat. Ya. Nah, kemudian min 30 plus K kali 360 derajat. Atau 180 min 30 derajat plus K kali 360 derajat. X sama dengan, jadi saja di sini, min 30 derajat I, min 30 derajat plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan, nah ini 180 min 30 berapa dia? Negatif ketemu negatif hasilnya positif ya. Berarti 180 ditambah 30 berapa? 210. Kalau ditulis di sini. 210 derajat. Plus K kali 360 derajat. Nah, ini untuk rumusnya ini. Ya. X sama dengan min 30 derajat plus K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 210 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, di sini yang pertama, untuk rumus yang pertama kita pakai untuk X sama dengan min 30 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, kita mulai K sama dengan 0. Nah, untuk nilai K ini bisa mulai dari angka yang negatif, bisa juga mulai dari 0 atau 1, boleh ya. Nah, tergantung nanti hasil akhirnya apakah dia memenuhi di syarat di sini atau tidak. Nah, di sini dimulai dari 0. Maka nilai X sama dengan min 30 derajat plus 0 kali 360. Nah, ini bukan dijumlahkan dulu ya, tapi ini perkalian. Nah, kalau dia campuran seperti ini, operasi hitung yang campur, itu kita dahulukan perkalian dulu, baru penjumlahan atau pengurangan, ya. Jadi 0 kali 360 berapa? Hasilnya 0, ya kan? Ditambah min 30, ya min 30 derajat. Kemudian yang kedua, jika K sama dengan 1. Nah, dia berurut ya, 0, 1. Nah, maka X sama dengan min 30 plus 1 kali 360. 1 kali 360 berapa? 360. Nah, min 30 plus 360 itu sama dengan 330 derajat. Nah, untuk yang kedua, untuk X sama dengan 210. X sama dengan 210 derajat plus K kali 360 derajat. Maka di sini jika nilai K sama dengan 0, maka X sama dengan 210 plus 0 kali 360. Ini 0, maka 210 derajat. Jika K sama dengan 1, X sama dengan 210 plus 1 kali 360. Ya, 360 ditambah 210 berapa? 570. 70 derajat. Nah, sekarang untuk mencari himpunan penyelesaian, artinya nilai X yang memenuhi di batasnya di sini itu yang mana? Kita lihat hasilnya di sini ya. Ini min 30. Min 30
Batasnya apakah dia memenuhi atau tidak? Ini negatif, nilainya negatif, sedangkan sedangkan di sini di batasnya ini dia tidak, nilai X itu tidak negatif. Berarti ini tidak memenuhi, ya. Nah, 330 memenuhi atau tidak? Dia termasuk, ya. Jadi 330 kurang dari 360 termasuk. 210 juga masuk. Nah, 570 bagaimana? Oh, 570 lebih besar dari 360, sedangkan nilai X itu tidak boleh lebih dari 360. Berarti, himpunan penyelesaian persamaan sin X sama dengan min setengah, ini min setengah ya. Untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X, kurang dari atau sama dengan 360 derajat adalah 210 derajat dan 330 derajat. Ini untuk sinnya ya. Nah, sekarang untuk cos. Penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A yang pertama sama seperti yang tadi ya. Cuman di sini dia cos X sama dengan cos A derajat, X sama dengan A derajat plus K kali 360 derajat. Atau X sama dengan min A derajat plus K kali 360 derajat. Untuk yang kedua, ini untuk sudut dalam satuan radian, cos X sama dengan cos A, di mana X sama dengan A plus K kali 2Pi, atau X sama dengan min A derajat plus K kali 2Pi, dengan K bilangan bulat. Kita ke contoh lagi ya. Nah, di sini menyelesaikan persamaan cos 2X sama dengan min setengah untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 270 derajat. Cos 2X sama dengan min 1/2. Nah, cos 2X itu sama dengan cos berapa? Nah, kalau setengah itu kalau di cos setengah itu nilainya berapa? Cos berapa? Cos 60. Berarti di sini cos min 60. Kemudian 2X sama dengan 120 plus K kali 360 derajat. Atau 2X sama dengan 120 plus K kali 360 derajat. Di sini menyelesaikan persamaan cos 2X sama untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 270. Di sini cos 2X sama dengan min setengah. Cos 2X sama dengan cos 120. Nah, jadi untuk nilai cos yang nilainya min 1/2 itu cos berapa? Nah, seperti cara yang kemarin ya. Kalau dia negatif, itu nilai cos itu ada di kuadran berapa? Kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, nilai cos itu yang nilainya setengah itu adalah cos 60. Berarti kalau dia di kuadran 2, yang nilainya negatif tinggal dikurangi saja. 180 kurangi 60 berapa? 120. Berarti cos 2X itu sama dengan cos 120. Sehingga di sini 2X sama dengan 120 derajat plus K kali 360 derajat. Atau 2X sama dengan min 120 derajat plus K kali 360 derajat.
Nah, ini kenapa kok setengah kali 2x? Nah, ini untuk menghilangkan nilai dari 2, sehingga dia menjadi x. Nah, sama-sama kalikan setengah. Jadi, kalau kita, di ruas kiri itu kali setengah, maka ruas kanan pun harus kali setengah. Jadi, di sini setengah kali 2x sama dengan setengah kali 120 derajat plus K kali 360 derajat. Setengah kali 2x berapa? X. Sama dengan setengah kali 120 berapa? 60 derajat. Nah, 360 pun ini kita sama-sama bagi 2 semuanya. Ya, kali 180. Nah, untuk yang ini setengah kali 2x sama dengan setengah kali min 120 plus K kali 360. X sama dengan min 60 plus K kali 180 derajat. Nah, ini adalah rumus yang akan kita pakai. X sama dengan 60 derajat plus K kali 180 dan X sama dengan min 60 derajat plus K kali 180 derajat. Nah, di sini untuk X sama dengan 60 plus K kali 180. Nah, kita misalkan nilai K-nya sama dengan 0. Maka X sama dengan 60 derajat plus 0 kali 180. 0, 60 derajat. Kemudian jika K-nya 1, maka X sama dengan 60 derajat plus 1. Jadi 1 kali 180 plus 60 berapa? 240 derajat. Nah, yang B, untuk X sama dengan min 60 derajat plus K kali 180 derajat jika K-nya 0. Maka di sini 0, sisanya min 60 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan min 60 plus 1 kali 180. 1 kali 180 berapa? 180. Nah, min 60 plus 180 berapa? 120 derajat. Kemudian, jika K dengan 2, maka X sama dengan min 60 plus 2 kali 180. 180 kali 2 berapa? 360. Min 60 plus 360 derajat sama dengan 300 derajat. Nah, jadi nilai X yang memenuhi persamaan 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 270 derajat adalah, nah, cos 2X sama dengan min 1 per 2 untuk batasnya 0 derajat kurang dari atau sama dengan X. Berarti kalau dia negatif tidak termasuk ya. Nah, ini berarti tidak termasuk. 260 termasuk ya. 240 termasuk karena masih kurang dari 270. 120 termasuk. 300 tidak termasuk ya, karena dia lebih besar dari 270. Sedangkan batasnya di sini kurang dari atau sama dengan 270. Berarti di sini ditulis 60. Kemudian 120 derajat dan 240 derajat. Jadi untuk himpunan penyelesaian dari cos 2X sama dengan min 1 per 2 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 270 derajat adalah 60 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat. Ini untuk cos ya. Selanjutnya di sini untuk tangen. Penyelesaian persamaan tan X sama dengan tan A itu yang pertama sudut dalam satuan derajat. Nah, kalau tangen itu cuma satu saja ya. Cuma satu saja untuk rumusnya. Jadi tan X sama dengan tan A derajat. Di mana X sama dengan A derajat plus K kali 180 derajat ya. Kalau di sin di cos itu 360 derajat. Kalau di tangen itu 180 derajat. Dengan K bilangan bulat. Yang kedua, sudut dalam satu, di mana tan X sama dengan tan A, X sama dengan A plus K kali A kali
pi dengan K bilangan bulat. Nah, kita ke contoh soal ya. Menyelesaikan persamaan tan 3x 5 derajat sama dengan akar 3 untuk 100 derajat kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 300 derajat. Nah, di sini tan 3x min 45 derajat sama dengan akar 3. Nah, untuk tangen yang nilainya akar 3 itu tangen berapa? Tangen nilai dari tangen akar 3 itu tangen berapa? Itu tangen 60 derajat. Nah, jadi di sini 3x min 45 sama dengan 60 derajat plus K kali 180. Nah, di sini 3x min 40 ini 3x min 45. Kenapa min 45 plus 45? Kenapa plus 45? Nah, ini untuk menghilangkan 45-nya. Ya. Jadi ditambahkan dengan plus 45 di ruas kiri. Nah, di ruas kanan pun harus plus 45 juga, ya. Jadi min 45 plus 45 di sini juga 4 plus 45 sama, ya. Nah, sama dengan ini kan habis teh 0. Berarti 3x sama dengan 60 plus 45 berapa? 105 derajat. Plus K kali 180. Nah, sekarang untuk 3x. Ini untuk menghilangkan nilai 3, berarti kita bagi dengan 3. Atau kita kalikan dengan 1/3. Nah, di ruas kiri pun dikali dengan 1/3, maka ruas kanan juga harus kita kali dengan 1/3. 3. Jadi di sini kita kalikan 105. Nah, ini bagi 3 semua, ini kan jadi x. Nah, ini bagi 3, 105 bagi 3 berapa? 35 derajat. Plus K kali 60. 180 juga dibagi 3, jadi 60. Nah, ini rumusnya. X sama dengan 35 derajat plus K kali 60 derajat. Nah, sekarang kita misalkan nilai K sama dengan 0, maka X sama dengan 35 plus 0 kali 60. 35 derajat. Jika K 1, maka 1, 60. 60 tambah 35 berapa? 95 derajat. Jika K sama dengan 2 kali 60 berapa? 120 tambah 35 berapa? 155 derajat. Sama dengan 3, maka derajat. Sama dengan 3, maka di sini 3 kali 60 berapa? 180. 180 tambah 35 berapa? 215. Jika K sama dengan 4, 4 kali 60 berapa? 240 tambah 35, 275 derajat. Jika K sama dengan 5, maka 5 kali 60, 300. K tambah 35, 335 derajat. Nah, sekarang batasnya adalah 100 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 300. Berarti nilai X-nya ini tidak boleh kurang dari 100. Berarti harus lebih dari 100 dan tidak boleh lebih dari 300. Kita lihat 3 dan tidak boleh lebih dari 300. Kita lihat 35. Kurang dari 100 ya? Kurang. 95. Kurang. 155. Ya. Termasuk ya. 215 termasuk, 275 termasuk. Nah, 335 ini 300 tidak termasuk. Berarti yang masuk hanya 155 derajat, kemudian 215 derajat dan 275 derajat. Nah, sampai sini bisa tidak kira-kira? Nah, dipelajari lagi ya. Jadi di sini ini contoh untuk satuan derajat, ya. Kalau untuk radian itu nanti dia akan sama. Yang membedakan nanti kalau dia bentuk radian, nanti di batasnya
itu dia bukan bentuk derajat lagi, tetapi bentuk radian. Misalkan di sini 2pi radian, begitu. Ya, untuk batas O berarti itu yang yang kita kerjakan adalah untuk radian. Jadi dalam bentuk radian. Misalkan di sini 60 derajat kita ubah di radian. Di sini Bu Guru kasih contoh untuk V radian. Penyelesaian persamaan akar 3 tan X sama dengan 1 untuk 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 3V. Ini batasnya. Nah, di sini kita jawab akar 3 tan X sama dengan 1. Kemudian tan X sama dengan 1 per akar 3. Jadi ini pindah ruas menjadi 1 per akar 3. Nah, 1 per akar 3 ini kita rasionalkan dulu penyebutnya dengan mengalihkan akar 3. Jadi 1 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 sama dengan akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Akar 9 berapa? 3. Sama dengan tan X sama dengan 1 per 3 akar 3. Nah, selanjutnya tan X sama dengan tan 30. Di tangan berapa? Nilainya 1 per tangan 30. Ya. Nah, di sini untuk 30 derajat, karena ini yang ditanyakan bentuk radian, kita ubah ke dalam bentuk radian. Jadi 30 derajat itu berapa? Nah, tangan 30 itu sama dengan pi per 6. Ya. Sehingga rumus yang kita pakai di sini adalah X sama dengan, ya. Sehingga rumus yang kita pakai di sini adalah X sama dengan pi per 6 plus K kali pi. Kemudian di sini jika K sama dengan 0, maka X sama dengan pi per 6 plus 0 kali pi. 0 kali pi berapa? 0. 0 plus pi per 6 sama dengan pi per 6. Jika K sama dengan 1, maka X sama dengan pi per 6 plus 1 kali pi. 1 kali pi berapa? Pi. Pi per 6 plus pi sama dengan 6. Bisa kan? Pi per 6 ditambah pi. Tambah pi. Ini kita samakan penyebutnya dulu ya. Kalau bentuk pecahan, penjumlahan pecahan itu harus sama penyebutnya baru bisa dijumlahkan. Jadi pi ini ya pi per 1 biar mudah ya. Sehingga di sini harus samakan penyebut sama-sama 6. 6 bagi 6 1. 1 kali pi sama dengan pi. Ditambah 6 bagi 1, 6 pi. Sama dengan 6 pi. Nah, jadi 1 pi ditambah 6 pi sama dengan 7 pi per 6. Sehingga hasilnya adalah 7 pi per 6. Jika K sama dengan 2, maka X sama dengan pi per 6 plus 2 kali pi. 2 kali pi sama dengan 2 kali pi. 2 kali pi sama dengan 2 pi. Nah, pi per 6 ditambah 2 pi. Samakan penyebut lagi tadi seperti yang tadi di sini 6. Maka 1 pi ditambah, ini penyebutnya menjadi 12 pi. 12 tambah 1 pi sama dengan 13 pi per 6. Jika K sama dengan 3, maka X sama dengan pi 3 kali pi. Sama dengan 19 pi per 6. Nah,
Untuk mencari himpunan penyelesaiannya yang mana, di sini kita lihat dulu. Batasnya adalah 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 3pi. Nah, di sini ada pi. Termasuk atau tidak? Dia termasuk. Dia lebih besar dari 0, ya. 7pi per 6. Termasuk atau tidak? Termasuk. Nah, 13pi per 6. Termasuk atau tidak? Termasuk. Nah, 13pi per 6. 13 bagi 6 berapa? 2, sekian. Ya, sedangkan batasnya di sini 3pi, berarti masuk. Nah, di sini 19pi per 6. 19 bagi 6 berapa? 3, sekian, berarti lebih dari 3, ya. Nah, sedangkan batasnya di sini adalah 3pi, termasuk. Sehingga penyelesaian persamaan dari akar 3 tan X sama dengan 1 untuk 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 3pi adalah pi per 6, 7pi per 6, dan 13pi per 6. Ini contoh untuk radian. Nah, bagaimana cara kita mengubah bentuk derajat? Bisa seperti ini. Kita mengubah bentuk derajat. Bisa seperti ini ya. Jadi ini cara mengubah bentuk derajat ke radian. Misalkan di sini ada 30 derajat. Maka bentuk V-nya, bentuk radiannya seperti apa? Nah, 30 derajat, ini caranya seperti ini. 30 derajat per 180 derajat. Kenapa harus dibagi dengan 180? Karena 1pi lainnya adalah 180 derajat. Ingat ya, 1pi radian itu nilainya adalah 180 derajat. Sehingga di sini untuk mengubahnya ke dalam bentuk radian itu 30 derajat per 180 derajat. Nah, cara membaginya di sini ini disederhanakan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Ya, ke dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi ini 181 per 6. Jadi ini 181 per 6. Kenapa? Ini dibagi 10. 30 bagi 30 berapa? 1. 180 dibagi 30 berapa? 6. Sehingga 30 derajat itu sama artinya dengan 1 per 6 pi. Atau pi per 6. Sama ya. Boleh 1 per 6 pi, boleh pi per 6. Kemudian kalau 45 derajat sama dengan 45 derajat per 180 derajat. Jadi selamanya kita akan bagi dengan 180 derajat. Sama dengan ini bagi 45. 45 bagi 45 sama dengan 1. 180 bagi 45 sama dengan 4. Sehingga 1/4 pi atau pi per 4. Kemudian 90 derajat sama dengan 90 derajat sama dengan 90 per 180 sama dengan 1 per 2 pi atau pi per 2. Nah, sekarang kalau 210. Nah, tetap meskipun nilainya ini lebih besar dibanding 180, tetap kita akan bagi dengan 180. Maka 210 derajat per 180 itu sama dengan 7 per 6. Ini kita akan bagi dengan 30. Sama-sama bagi menjadi 30. 210 bagi 30 berapa? 7. 180 bagi 30 sama dengan 6. Nah, 7 per 6 ini mentok sampai di sini 7 per 6. Kenapa? Ini tidak bisa disederhanakan lagi. Nanti bentuknya akan menjadi bentuk desimal. Ya, sehingga kita akan bagi sampai di sini 7 per 6. Atau bisa juga 7 pi per 6. Selanjutnya 300 per 180. Sama dengan 5 per 3. Ini sama-sama dibagi 60. 5. Ini 3. Sudah 5 per 3 sampai sini. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Ini sudah bentuk paling sederhana. Sehingga bisa jadi 5 pi per 3. Untuk 360. 360 bagi 180 itu sama dengan 2 ya. 360 bagi 180
Itu 2, 180 bagi 180, 1. 2 per 1 berapa? 2. 2 pi. Enggak, 2 kali pi, 2 pi. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Ilmu yang kita peroleh hari ini mendapat barokah, bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Kita tutup dengan sama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih untuk perhatian ya. Sebelumnya tetap semangat ya meskipun belajar. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, tetap sehat, dan semoga musibah ini segera berakhir, kita bisa belajar di madrasah seperti biasa ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.